Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Martini, mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor NIM 254041122290. Saat ini saya bertugas di SMK Bina Industri yang beralamat di Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tujuan video UKIN ini dibuat untuk memenuhi tugas PPG periode 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah, kalau udah sarapan berarti belajarnya harus lebih semangat ya. Ibu mau dengar dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bina Industri luar biasa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, Reza. Silakan pimpin doa, Reza. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu minta Raf boleh pimpin bacaan ayat Al-Qur'annya ya. Shadaqallahul azim. Seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Hari ini siapa yang memimpin? Ya, Putri, silakan maju. Ayo maju. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Azhar Kamal, Devi Ratnasari, Farid Ahmad. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang ingat gak? Iya, apa Devi? Akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Iya, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Kalau tercela berarti bertentangan dengan agama Islam. Kemudian dari akhlak mazmumah, Ibu sudah menjelaskan contoh-contoh akhlak mazmumah. Apa saja? Ya, Reza, apa saja? Yang pertama, tawuran antar pelajar. Kemudian? Iya, yang ketiga? Narkoba. Berarti masih ingat ya pelajaran minggu lalu ya. Baik, sekarang ini kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ini menghindari akhlak mazmumah. Kemudian yang kita bahas di sini adalah dampak-dampaknya. Kemarin kan belum dibahas ya kita. Nah, hari ini kita bahasnya macam-macam akhlak mazmumah dan dampak-dampaknya. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian harus capai ini. Yang pertama, menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, menjelaskan dampak negatif dari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, yang ketiga, nanti Ibu akan kasih tugas. Kalian akan membuat proyek kampanye digital atau poster kreatif tentang pencegahan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Di sini ada faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Yang pertama, ya, ada faktor intern dan faktor ekstern. Devi kelihatan? Ya, faktor intern berarti dari dalam, yang ada dari dalam pelajar tersebut ya. Yang pertama ada krisis identitas. Kemudian yang kedua, lemahnya kontrol diri. Nah, karena diajak oleh teman, akhirnya mau untuk ikut-ikutan ya. Jadi kalian harus mampu menahan dari ajakan-ajakan yang negatif. Oke, kemudian ada faktor eksternal atau dari luar, yaitu lingkungan keluarga yang kurang kondusif. Kemudian pengaruh negatif media sosial. Ada lingkungan, masalah lingkungan atau tekanan dari teman sebaya, atau masalah sepele tapi dibesar-besarkan. Kemudian ada dampak perkelahian antar
pelajar. Yang pertama, seseorang yang terlibat perkelahian pelajar akan mengalami ketakutan setiap hari, was-was setiap waktu, dan tidak berani berjalan sendiri. Yang kedua, adanya sanksi bagi pelajar yang terlibat perkelahian. Kemudian, faktor penyebab mengkonsumsi minuman keras. Yang pertama, stres, rasa ingin tahu, kepribadian yang mudah terpengaruh. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu pola asuh, tekanan kelompok sebaya. Yang ketiga, akses mudah didapat. Mirip-mirip ya sama tadi kan perkelahian antar remaja. Sekarang ini konsumsi minuman keras. Akses yang mudah didapat itu maksudnya apa? Ada yang bisa kasih tahu? Apa, Azhar? Barang-barang tersebut Iya, iya betul ya. Jadi nggak susah karena di mana-mana pun banyak yang jual itu ya. Jadinya anak-anak tuh gampang untuk membelinya ya. Itu tadi faktor dari luar. Nah, kemudian ada dampak mengkonsumsi minuman keras. Yang pertama, induk dari segala kejahatan. Nah, kenapa induk dari segala kejahatan? Karena orang yang meminum minuman keras itu kena syarafnya. Ya. Apalagi kalau udah sampai sempat dia mabuk, hilang kesadarannya sehingga bisa memicu kejahatan atau kriminalitas. Contohnya apa? Membuat onar. Kemudian apa lagi kira-kira? Pemerkosaan. Tuh. Bahaya nggak? Bahaya ya. Jadi jangan sampai coba. Tapi Ibu yakin anak-anak 11 Elin ini insya Allah anaknya semuanya baik-baik. Ibu yakin nggak akan pernah tersentuh dengan minum-minuman keras. Amin. Dampak mengkonsumsi minuman keras ini yaitu menghilangkan iman. Kemudian yang selanjutnya ada amalannya tertolak. Selanjutnya ada masuk ke kategori narkoba. Ya, narkoba ini ada faktor-faktor penyebab seseorang itu memakai narkoba. Nah, yang pertama faktor letak geografi Indonesia. Yang kedua ada faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan tentang narkoba. Nah, awalnya dari sedikit dicoba-coba, misalnya saya punya sedikit nih, saya coba keraf, udah gratis, dibilangnya gratis. Sekali nyoba kan, oh rasanya begini. Nah, akhirnya dia kecanduan sehingga menyebabkan dia untuk membeli lagi ya. Ada dampak konsumsi narkoba. Penggunaan obat terlarang seperti kokain dan heroin dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Ini Ibu ada video ya, nanti kalian tonton dan boleh dicatat poin-poin pentingnya nanti. Silakan berikan kesimpulan dari video yang Ibu sampaikan. Kedengeran nggak? Saat salah satu kelompok pelajar dengan menggunakan sepeda motor dengan kelompok pelajar lain Jalan Pantura menuju Hamjo di Karangutara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu malam. Dari kejadian ini, warga sempat membubarkan tawuran, namun banyak pelajar yang membawa senjata tajam membuat warga mengaku kewalahan untuk tawuran. Dalam insiden ini, 2 orang pelajar tewas. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Korban meninggal dibawa ke rumah sakit Polri. Ada yang mau mendeskripsikan atau memberikan pendapat atau mungkin hikmah yang kita dapat dari video ini? Firgiawan, boleh.
dari video yang sudah ditampilkan kita bisa mengambil hikmah. Iya, apa hikmahnya? Bahwa tawuran antar tidak memberikan dampak baik apapun. Iya. Itu dari situ kita belajar bahwa pentingnya memberikan emosi secara damai dan jaga persaudaraan agar tidak saling Berkelahi. Ya, betul ya. Selanjutnya ada video yang kedua. Narkoba. Warga kelurahan Sumberwenang Kecamatan Depok, Kota Probolinggo, kadang hanya bisa membalikan jam remaja berusia 21 tahun itu terpaksa dipaksa kehilangan kaki kanannya karena depresi dan jaga membahayakan kehidupan. Agus mengalami gangguan jiwa setelah terkena sistem pukul di Jakarta. Agus pun sempat dirawat di rumah sakit namun kondisi keluarga membuat remaja ini tidak mendapat perawatan. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Boleh, Hesti. Dari video yang disebutkan itu ada banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya narkoba bisa merusak masa depan. Iya. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dan memilih-milih lingkungan. Maksud dari memilih-milih itu, pilihlah lingkungan yang baik, jangan salah pergaulan. Iya, tepuk tangan dong buat Hesti. Boleh menikmati masa muda, tapi jangan merusak masa depan. Nah, materinya udah Ibu sampaikan. Kemudian sekarang ada tugas. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang mana ini kalian kerjakan berkelompok. Kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya. Nah, sudah dapat kelompoknya. Oke. Ini Ibu bagikan lembar kerja. Kalian diminta untuk membuat poster ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kalian diminta untuk menuliskan judul poster. Ya, judul posternya apa? Kemudian membuat kata-kata ajakan atau slogan yang bertemakan tentang antara ketiga itu tadi. Kemudian yang kedua menjelaskan makna atau ilustrasi. Itu nanti akan dipresentasikan ya. Silahkan Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Kalian boleh untuk membuka internet ya untuk mencari referensi gambarnya. Nah, ini kayaknya udah mulai ngantuk ya. Kita tepuk fokus dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, silakan dilanjut. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanyakan ke Ibu ya. Boleh bukanya di Canva. Iya, boleh begitu. Iya, boleh Farid. Semuanya harus kerjasama ya. Kenapa? Boleh. Referensi boleh cari di internet. Nah, ya. Yuk, siapa yang siap? Silakan. Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatannya apa? Hentikan tawuran. Nah, silakan dijelaskan. Nanti kalau teman-teman yang lain mau bertanya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkelahian antar pelajar. Ya. Kemudian tawuran. Tawuran adalah tindakan kekerasan yang dilakukan pelajar secara spontan maupun berencana.
Lalu, saya akan melakukan kelompok lawan. Ya. Dampak negatif tawuran yaitu cedera bahkan kematian, rusaknya fasilitas umum, masalah hukum bagi pelajar, gangguan psikolog bagi korban dan saksi. Upaya pencegahan tawuran yaitu menanamkan pendidikan karakter di sekolah, memberikan sanksi tegas bagi pelaku tawuran, meningkatkan peran bimbingan konseling di sekolah. Ya, apa yang ada di gambar itu? Seorang siswa yang sedang memegang senjata tajam. Oh iya, berbahaya sekali ya. Ya, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Silakan, ada yang mau bertanya? Apakah udah jelas dari kata-kata yang ditulis di posternya? Menurut kamu menarik nggak posternya? Menarik. Apa yang membuat posternya menarik, Azhar? Iya. Ada yang mau bertanya nggak? Boleh, silakan. Apakah anak-anak yang berusia di bawah umur, kalau dia terlibat tawuran, apakah bisa terjerat undang-undang begitu ya, Azhar ya? Iya. Apakah bisa dipenjara? Boleh dibantu teman-temannya kelompok 1. Dapat tindakan untuk anak tersebut. Oh, berarti anak di bawah umur itu tidak bisa dipenjara ya, karena ada batas usianya. Nah, berarti apa hukuman bagi anak-anak yang terjerat tawuran atau perkelahian terhadap sesama pelajar? Maka dia harus mendapatkan bimbingan. Oke, udah cukup ya? Cukup semua jelas? Posternya menarik? Menarik. Oke, silakan duduk. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau bertanya tidak? Silakan Farid. Kelompok 1 mau bertanya? Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Dampak kecanduan alkohol adalah bisa merusak akal sehat, terus merusak hati, merusak fungsi otak, resiko penyakit jantung, dan resiko penyakit gastritis. Terus gimana sih cara pencegahan ini kecanduan minuman alkohol atau minuman keras? Dan cara ininya pencegahannya bisa dari ini, berolahraga, ini melakukan hidup sehat dan menjauhi lingkungan yang negatif. Ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ternyata kalian juga berbakat ya dalam mendesain poster ya. Ya, dari gambar-gambar yang Ibu lihat tadi memang sangat menarik dan lebih tepatnya menghindari ajakan dari perbuatan tercela. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang mau kasih pendapat nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Seru. Kenapa tuh serunya? Kenapa? Karena kita mendapatkan pengetahuan baru. Iya. Terus apa lagi dari pembelajaran yang Ibu sampaikan, dari materi yang kalian dapatkan, kira-kira apa yang menarik? Ilustrasi pembelajaran. Kalian tidak hanya cuma mendengar, tapi kalian juga bisa mengerjakan atau membuat proyek. Ya, tadi ini berupa proyek karena kalian membuat poster, ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, kita harus berusaha untuk menghindari semua perbuatan atau akhlak tercela, terkhususnya yang ketiga tadi, yaitu perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dan kita harus berani untuk berkata tidak jika kamu diajak untuk melakukan ketiga hal tersebut. Paham? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Minggu depan kita masuk ke materi baru, yaitu ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Ya, jangan lupa baca bukunya di rumah. Untuk menindaklanjuti pembelajaran kita hari ini, maka Ibu tugaskan kalian untuk mengupload poster yang sudah kalian buat ke media sosial ya. Kita tutupkan pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.